Mulai. Lah udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi. Oke. Kami berdua di sini ingin menjelaskan menjelaskan hasil diskusi kami pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu layar offset lagi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Keisha dan Mutia. Saya Nadia Sulaiman, absen 13. Nah, ini pertanyaan kunci dari Bapak Yosua. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang norma? Kedua, dilancarkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bagaimana kalian menerapkan norma yang telah disepakati? Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Tentang norma. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, norma memiliki dua makna. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku sesuai dan sebagainya. Dua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Tujuan norma. Tujuan ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat yaitu pertama, supaya berperilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Kedua, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat. Ketiga, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Keempat, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang fungsi norma. Norma memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib mematuhi norma. Berikut fungsi norma. Yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Kedua, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Kelima, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat sebagai individu. Karena ada norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Tujuh, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak melanggar. Kekerasan, norma digunakan untuk mendorong individu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Ini ada macam-macam norma. Norma terbagi menjadi 4, yaitu satu, norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Dua, norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesama, seperti bagaimana cara berbicara dan bertindak yang sopan. Tiga, norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama, seperti bergaul seperti itu, makan, minum hingga sebelum. Yang keempat, norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Seperti setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling berbagi, saling memberi, tolong menolong dalam kebaikan dan menjaga. Norma menjadi harapan agar kehidupan berjalan secara harmonis, tidak perhatian, bertoleransi, dan norma ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Norma sangat lokal dan berbasis lokalitas. Namun, norma terkadang sifatnya lebih besar. Norma merupakan kesepakatan sosial. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang sedikit atau maklum, tetapi terkadang sangat berbeda. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian. Terkadang tertulis dan terkadang disebutkan sebagai sabda
Tolengnya siapa kan? Bediai masih kok Bediai Oh, di mana? sini ya Kang. Halo, gitu. Halo. Ada berapa aja? Pendahuluan itu Pak. Pendahuluan aja dulu. Pasti yang pakai rendah dua. Sepat. Pecah itu dari bawah. Yang tutup pelik. Pecah. Ada. Sip. Ini kemarin. Ya, nama saya Malik Arsyad Ridwan, saya dari absen 12. Saya ingin bertanya, kan norma itu bentuknya non fisik ya, dan juga kayak abstrak gitu. Jadi norma itu dibentuk atau terbentuk? Ya, terima kasih. Sifat normal itu dengan kata gitu deh. Nah, sebelum tadi coba bisa sebelum tadi sebelum ini coba bikin aja. Gue juga mau dong. Konstitusi ada itu. Ini kemana? Kasih dia. Ini paradigma yang ini paradigma Apa lagi tadi yang mana ya? paradigma definisi. Perkenalkan nama saya Putri Balkis, absen 22. Sesuai dengan pengertian dari norma sosial itu kan aturan dalam masyarakat yang menata tindakan pergaulan dalam masyarakat. Pertanyaannya itu apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki norma sosial? Awal bulan dari yang normal itu bagian paling ini kayak normal agama itu. Maaf, pertanyaannya boleh diulang? Lu mau Pertanyaannya apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki norma sosial? gitu ya. Ya, selanjutnya. Nama saya Fitnah Joko dari absen 10. Saya mau bertanya, tadi kan ada 4 jenis norma ya, ada norma sosial, norma sosial, norma agama, sama norma umum. Itu keempat-empatnya saling bertentangan. Ada yang apa ya, kayak yang nggak sesuai di norma sosial sama norma hukum misalnya. Jadi misalnya di norma sosial benar, tapi di norma hukum nggak benar gitu ya. Udah, itu aku nanya apakah paling bertentangan? Pertanyaan kita mirip-mirip, gua soal agama. Kita soal agama. Amel. Boleh amel. Ya, aja dulu. Jadi dari sini ya, kalau dari Islam norma itu ada dampaknya kalau kalau dari norma agama tuh dampaknya tuh saya tidak berdoa sebelum makan. Di pikiran anak itu wajar aja misalnya nih makan saya nggak berkah atau gimana, saya nggak berdoa sebelum berangkat saja pas di jalan saya tak apa. Tapi itu kan maksudnya paradigma definisi sosial, jadi itu berkaitan masing-masing. Kayak ada orang yang berkeyakinan kalau misalnya nggak doa bisa kenapa-napa, tapi ada yang nggak peduli gitu. Nah itu gimana? Jadi dampaknya tuh yang ada yang jelas nggak? Itu dampaknya hanya perspektif orang masing-masing. Ada tuh. Dampak tidak ada. Tidak melakukan agama. Menanya lagi. Gue
Jahat banget ya, jahat. Pasien. Kenapa semuanya pasien gitu? Gampang. Kesya kan? Oke, terima kasih Kesya. Saya Pasya Ramadhani dari ATM 2 Polo Satu Sesuai keyakinan. Pertanyaannya cukup simpel ya, norma itu kan aturan ya. Nah, yang mau saya fokus itu norma agama berarti aturan yang bersumber dari agama itu sendiri. Nah, misalkan kalau kita lihat dari kasus yang akhir-akhir ini rame tentang pernikahan nih yang beda agama. Nah, di sisi Islam ini kan tidak boleh ya beda agama ya, tapi di sisi agama yang itu ada yang diperbolehkan. Nah, gimana sih kita menyikapinya gitu? Bagaimana cara kita menjalannya? Menyikapi ini maksudnya ini kan beda aturan itu agama satu beda Kita menyikapi sebagai pelaku apa sebagai apa? oh yang kita yang melihatnya. Kita yang melihat Oh, kita yang melihat. Bisa jawab juga. Kalau misalnya lo yang lihat ya, itu maksudnya kan tadi paradigma definisi sosial. Jadi orang nggak peduli mau ngapain, menurut orang tuh benar gitu. Kalau menurut dia benar, kita nggak bisa menyalahkan. Jadi pertanyaan itu cara menyikapi pernikahan beda agama. Bukan sebagai pelaku. bukan pernikahan. Tapi Apa bisa ada pertentangan ya? Aturan di agama satu dan di agama yang satu beda. jadi gimana Ya, menyikapinya? dia yang di sebelah boleh, di sebelah nggak boleh istilahnya gitu. Simpel ya, Syah. Bismillah. Kita nyikapin ini. Kita jangan punya nanti kalau nggak boleh, nggak boleh. Kan normal ya. Kagak. Sejak kapan? Monggot kandas lu. Mana bisa? Orang beda. Nikah siri ya tuh ya. Nikah siri. Nikah aja. Emang ada yang peduli salah apa enggak? Nikah. Ini kok nikah sini juga nggak bisa. Nikah apa? Saya itu maksud gua. Lah emang kan maksudnya anak nikah. Iya maksudnya kan tidak ada agama. Islam kan mengharamkan pernikahan di antara negara kalau misalnya beda agama kan kalau nggak ada beda agama karena kan setiap beda agama dua-duanya masih agama ya. Cara menyikapi perbedaan aturan agama satu dengan yang lain Ya, atau tidaknya pernikahan beda agama itu. Boleh sebagai pokoknya ini cuma kayak pernikahan beda agama. Sekarang gini deh. Sekarang gini. Sebenarnya Pasha, kamu kan nanya ya, tapi kamu tadi ngebocor kan tentang kejadian yang viral yang terjadi belakangan ini. Itu maksud pertanyaan kamu atau itu cuma sekadar contoh aja? Itu objeknya, maksud gue contohnya, contoh objeknya. Tapi itu berarti masuk pertanyaan itu beda. Hah? Itu masuk pertanyaan itu tidak? Enggak kan? Berarti kami fokusnya yang diperbolehkan atau tidaknya yang kamu tadi sebelumnya aja. Itu nggak masuk pertanyaan doang. Ya udah nggak ngasih maksud gue. Maksudnya lo mau nikah beda agama? Waduh. Kayak mau siapa? Masih ada. Offside Kan udah objek doang, kan? Kan lagi lagi sekarang tuh. Yang was. Pas nikah beda gender boleh nggak? Kalau sama gender ada yang tidak beda, masih ada. Belajar aja
Nah, udah bukan nanya yang penting nanya. Padahal. Maksudnya yang Kan ya pondok kamu Lu mau nikah sama anime, pengeluarnya pala pro ini dari mana? Itu nikah sama anime. Pengeluarnya pala pro lihatin ceweknya cewek lu malu. Kalau diterapkan semua orang. Ada lihat ada Itu kenapa seni budaya kan? besok. Seni budaya ya Pak? Besok kan? Ulangan, seni budaya apa lagi? Geografi itu besok. Tapi kan Lagi kita berarti belum lah. ada yang bab 2-nya, baru terakhir kita baru terakhir bikin visual. Ini baru bikin ini. Kelas lain ulangan kalau udah dipelajari materi bab 2 setelah ini kita kan ini baru kemarin kan? Belum Makanya. Kita ada cuma seni budaya aja guys. Oh, enggak. Gimana kan belum. Sebenarnya sekolah lantai kan ya. Nah, ini sekolah lantai, properti di sana, ya kan? Aku masih lupa tuh tata rias korektif apa Sana le. Kamu ngapain sih ayo? Entak. Balik. Lagi ganjar belum? Kata banget sih lu. Kata orang itu. Belum tambahin. Kalau makan terus kayak makan juga sih. Selain politisi. Kalau misalnya seorang itu Emang saya anak itu loh. Iya, punya pacar saya anak itu ayo ada pacaran cewek. Iya. Kalau enggak yang Iya, Budi kalau mana serani kan ada yang kayak jadi gini, kalau yang agama Islam itu pernikahan beda agama tuh, bentar tuh, yang cewek kalau sama perempuan, cewek sama enggak, cewek sama laki-laki Muslim itu tidak boleh. Karena sama laki-laki tidak boleh. Karena terutama Allah 221. Sedangkan kalau menurut cowok dengan perempuan non muslim masih boleh asal dia adalah orang Islam. Jadi yang tinggal itu kalau nggak suci dia dan juga harus punya iman yang kuat. Juga perempuan ini harus ada keterangan bukan laki-laki atau bukan perempuan yang baik-baik gitu loh. Jadi harus baik-baik, bukan berzina, bukan membuat dosa gitu loh. Jadi hidup dalam syariatnya itu masih benar gitu. Walaupun ya dia keyakinan itu Alkitab ya juga. Karena kan memang dalam keyakinan itu masih menyembah Allah walaupun beda. Karena kan dalam transisi dari agama sebelum Nabi Muhammad itu kan juga menyembah Allah kan, Bapak Allah. Di sini kan ada empat norma. Kalau mana Nah Nasrani. itu tuh ada Kalau dua yang sekarang dibentuk, ulama maksudnya itu sifatnya dibentuk sama sudah dua tidak sifat yang membolehkan tertentu. karena takutnya malah Nah, disalahgunakan. itu ada norma agama sama norma hukum. Kenapa norma agama? Tapi itu semua orang. Iya yang ditentukan norma. Kenapa norma agama? Karena norma agama pertama dia ada pedomannya. Ada pedomannya dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan agama yang lain? Ya kan dia punya kita Enggak. masing-masing. Kalau lu lihat pasti agama lain pasti banyak yang direvisi kan. Misalkan ada yang salah dikit direvisi. Itu berarti kan terbentuk Islam dan Ya dibentuk. Nasrani. Tapi kan bisa aja kayak
Tapi enggak, kalau kan ada yang suka nambah-nambahin kan itu kalau terbentuk maksud gua terbentuk itu dari masyarakatnya keinginan untuk Iya, enggak maksud gua terbentuk kembali itu dibentuk tuh dari Tapi kan dia dibentuk oleh seseorang. Kalau misalnya manusia di situ kan dibentuk oleh seseorang. Jadi ada yang membentuk kan? Soalnya itu kan banyak. Benar nggak? Jawabannya apa? Keduanya ada norma tuh dapat terbentuk dan dibentuk. Ya, coba penjelasan lebihnya, rincinya. Kalau dibentuk contohnya kan norma agama sama norma hukum. Kalau norma agama kenapa dibentuk? Karena dia udah ada pedoman yang dibentuk oleh. kan seiring berjalannya waktu pasti kayak ada yang berubah dikit gitu Ya, iya itu dibentuk kan? terbentuk. Terbentuk itu secara alami. Iya. Terbentuk itu kan Kalau sesuatu. Ada hukum yang sesuai karena berbaur dengan Kalau dibentuk tuh misalnya lu niat mau lanjut belajar, nah berarti kan akhirnya lu harus belajar malam jadi kan Iya, karakter itu. Berarti kalau misalnya revisi Injil nih, Injil direvisi sama orang itu dibentuk atau terbentuk? Injil direvisi sama orang itu dibentuk. Nah, Tapi ada kemauan. Jadi iya maksud gua dia kan gua suka zina nih, terus gua mau boleh zina. Nah, poinnya adalah berarti lu niat karena sesuai dengan kebiasaan lu kan sih. Tapi kan itu harus ada niat keputusan gua buat ngebentuk kalau kita Iya, tapi itu terbentuk karena dari diri kita ya sendiri. kebiasaan itu ada dua poin itu. Sedangkan pasti norma agama bisa karena ada terbentuknya dikit. ya norma agama apa dulu kalau Islam nggak boleh. Iya agama lain. Ya, kalau terbentuk tuh contohnya ya. Misalkan ini kalau norma sosial adat istiadat lah lah ya. misalnya nenek lu suka gini anak cucu-cucunya nanti ngikutin gitu aturannya sama kamu nggak boleh makan apa berarti sampai cucu juga nggak boleh makan gorengan misalnya gitu ntar takutnya penyakit Karena kebiasaan dari ini kan. iya enggak bisa kebiasaan dia kan nggak ngerti misalnya selama ini kita Ya puasa putih. iya tidur terbalik tuh nggak boleh gitu kan itu kan kebiasaan ternyata baiknya kita tidurnya terlentang gitu kan kebiasaan kita belum tahu sebenarnya kebiasaan kayak apa enggak jadi ke bawah terus kalau ada istiadat karena gitu dari nenek moyangnya misalnya orang Indonesia sama orang Eropa kan beda kulturnya itu karena dari nenek moyangnya kan jadi aturan-aturan negara juga beda Terus kalau dibentuk pas di norma sosial apa namanya? ya kayak cara orang Sosialisasi. iya maksudnya kayak orang ya gitu kan misalnya lu ngobrol kalau Indonesia kan suka dicapnya ramah gitu terus kalau lu ke Eropa beda kan modelnya terus kayak cara dia politik atau gimana Itu terbentuk. dia terbentuk Kan Ada di sini bisa nggak boleh kan tadi kan lo kasih tahu terbentuk kalau di norma sosial ya kalau yang dibentuk Ini loh, gini norma sosial kan itu antara itu belum itu baru. apa sih namanya coba maksud gua gini norma agama tuh gua lihat ada yang sesuai mereka jadi oh gua mau kayak gini terus itu agama misalnya apa revisi bukan cuma revisi jadi kalau misalkan nih kitabnya nggak ada kayak gua sukanya kayak gini nah dibuat turun temurun nah dia Coba ini kita lagi buka ruang diskusi. Mohon didengerin dulu sebentar ya, diperhatiin. ya terus mau lu apa nih itu dibentuk kalau terbentuk ya kan Itu dua-duanya dong lu nggak bisa ngerevisi sedangkan lu suka zina tapi lu mau biar agama lu ngesahin zina lu harus ngebentuk sendiri kan ngerevisi sendiri emang tiba-tiba Tuhan ngasih kitab baru gitu blok gitu enggak makanya dibentuk. ya tapi ya kan ada terbentuk juga gua suka zina karena ada kebiasaan tuh sampai ngebuat revisi Ini pertanyaan tadi gimana? Seperti mana? gini jadi Norma itu dibentuk apa terbentuk? Apa? Pertanyaannya yang tadi tuh norma itu dibentuk apa terbentuk? Dua-duanya. Iya. Jelas tadi terakhir ada dua.
norma susila dan norma sosial itu jelas terbentuk ya dari kebiasaan masyarakat. Terus juga ada norma hukum, itu jelas dibentuk dari apa tadi sumbernya dari peraturan DPRD. Berarti dibentuk kan? Jadi berarti jelas terbentuk dan dibentuk dua-duanya. Kecuali ada bertanya dengan spesifik norma yang mana, yang bagian apa? Agama, hukum, sosial atau susila? Agama. Kalau agama tuh Dibentuk. Anda punya syariat Islam. Anda punya syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari itu dasarnya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, Al-Quran nggak terbentuk sendiri dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diturunkan dari firman Tuhan, firman Allah. Itu pasti dibentuk. Maka dibentuklah suatu kitab bernama Al-Quran untuk kedepannya menjadi pandangan orang-orang Muslim dalam berkehidupan. Itu revisi Injil baru. Tapi maksud gua ada kebiasaan para pendahulu yang sekarang kita ikutin dan jadi. Oke, kalau misalnya kita ini semoga tidak menyinggung ya. Kalau menurut agama kita mungkin Anda tadi menyinggung tentang Injil yang direvisi. Itulah mengapa di agama kita diturunkan Al-Quran. Al-Maidah 48 dia sebagai penyempurna kitab dan agama-agama sebelumnya disempurnakan. Jadi sekarang apa? Tidak ada yang merevisi Al-Quran kan? Nah, itu. Tapi Menurut maksud gua keyakinan norma kita. bukan cuma buat norma Islam. Iya. Buat norma agama lain. Iya. Tadi yang maksud gue terbentuk dari nenek moyang itu bukan yang bukan ada di Al-Quran kan, maksudnya kayak sunnah yang Kebiasaan. salah itu terbentuk. Nah, iya itu. Kan makanya dari Abel bilang apa namanya dari dibentuk sampai terbentuk. Tapi kata dia agama tuh pure dibentuk kan? Siapa yang bilang? Enggak bilang, gue bilang kan ada terbentuknya juga. Ya apa terbentuknya? Ya tadi ya biasa tuh. Bentuknya Islam. Terus gue tadi bilangnya norma yang dibentuk tuh ada yang agama-agama. Agama dibentuk kayak terbentuk. Terbentuk sama dibentuk. Iya, biar dibentuk. Oke, jadi gimana? Eva sih tadi apa nanya? Sebenarnya mungkin yang Sosial. Cuma dia dari kan kalau udah masuk agama lain dia udah nggak bisa jawab karena jujur wawasan gua belum luas banget. Abel. Mana Abel? Abel. Tapi kalau menurut gua sih dari ayat-ayatnya kayak Matius gitu kan nama orang ya. Menurut Yesus kan berarti kan dia yang ngisi nggak sih? Itu nggak sih? Jadi kan Ayo dong lanjut ke pertanyaan selanjutnya udah terjawab kan? kalau itu gua masih nyari juga. Gua masih. Ah iya. Tunggu dulu. Udah, sip. Jadi kan gitu. Jadi dia Ya. tapi terbentuk karena Ya. Masih terbentuk dan dibentuk. Tergantung pada golongan normanya. Ya, gitu ya. Baik. Silakan. Iya, itu kalau pakai ini dia akan kena. tapi kan hal yang dibentuk kita kan Pancasila itu berdasarkan dari kebiasaan orang Indonesia. Nah berarti itu kan terbentuk juga. Kan dia mengikuti kebiasaan bangsa Indonesia dan berarti kan cuma dibentuk dong. Itu kan pedoman hidup doang bukan. Iya tapi maksudnya sesuai dengan adat kebiasaan kita kan. Iya. Bukan kayak biasanya kalau kita ngelamar juga ada alasannya. Tapi kan dibentuknya itu terbentuk kan kebiasaan Pancasila. Tapi ada itu kan cuma dasar doang. Dan sama perempuan itu kan harus mencari perempuan. Tapi kalau kita langgar juga itu terbentuk. Itu kan suatu kejadian. Contohnya ya bisa ya Yusuf ini kan laki apa? Seks bebas itu kan ada ini ya. Enggak berarti kalau di itu terbentuk Tadi tadi ada yang kejadian yang gua suka sih itu pas itu. Berarti kalau begitu Nabi Ismail juga. Ini kan ada kejadian. Ayo. enggak, ini karena ayat ini tuh kan dari sebelum itu persinahan tuh emang banyak. Iya, makanya dibentuk. Iya. Pertanyaan dari Malik udah terjawab. Tapi aku ada pertanyaan dari satu apa? Indonesia tidak memiliki norma sosial. Ketika Indonesia tidak memiliki norma sosial, mungkin Beda itu. mungkin tinggal unik. Jangan ketawa, karena terjadi perpecahan dalam negara itu. Maksudnya kayak warga negaranya dia
Lu belum alasan gue. Lu jawab apa tadi? Sini lu ke depan nih. Apa jadinya jika Indonesia tidak memiliki norma sosial? Wah, jelek ini. Ya apa jawabannya? Oke, di Indonesia akan terjadi perpecahan dalam negara. Tolong. Perpecahan dalam negara Indonesia. Bisa itu contohnya tuh kayak warga negaranya dia bertindak dan berbicara semaunya tanpa menggunakan pedoman kayak nggak memiliki sopan santun kayak misal warga negaranya nggak apa ya nggak terbiasa bukan terbiasa apa ya nggak terbiasa kayak misalkan mengucap kata tolong maaf terima kasih gitu kayaknya nggak akan ada jadi Gua pengen nambahin, aku kayaknya pengen mendalami materi pertanyaan Bang Ibis. Jadi kan norma sosial itu kan terbentuk ya. Jadi terbentuk karena perilaku manusia. Jadi sebelum itu terbentuk itu kayak gimana? Kan nggak ada norma sosial kan apa berantakan gitu Indonesia? kan berantakan nih nggak enak dong dilihatnya Kan pasti lama. iya terbentuk pasti lama dong penanganannya tapi kan kalau misalnya berantakan kan dilihatnya nggak enak jadi otomatis orang-orang yang berpikiran lebih maju itu kan pembahasannya maksudnya berpikiran pasti kan kayak gimana nih caranya biar Biar rapi. biar rapi Berarti dibentuk dong. Misalnya gimana contohnya itu? Jadi apa? Terima kasih soalnya. terima kasih tolong maaf Iya maksudnya apa? itu suatu kebiasaan kan? bicara yang sopan Ya masih Kalau pada zaman belum bisa ngomong gimana? Masih belum ada bahasa. Belum ada. kalau terbiasa maksudnya ada di suatu iya secara tidak sopan orang berpikiran ini kok berantakan jadi gimana caranya biar nggak berantakan Bentuk ya kan makanya norma itu terbentuk dan dibentuk Padahal sosial itu dibentuk. Ya, Terbentuk sama dibentuk sayang. yang pertama tuh sebenarnya sosial itu maksudnya kan yang dibentuk karena di sini ada menanam tindakan manusia menandakan awalnya tapi setelah dipikir bisa terbentuk bisa dibentuk juga norma sosial itu iya makanya tadi barusan saya Orang umum tertulis ya. Kalau yang nggak tertulis baru terbentuk. Yang lain itu. Aku mau jadi markes. Saya tadi bilang Pak, yang sama-sama itu kan Itu kenapa? Pas kemarin. Oh yang kemarin. sini Bisa benar. kalau yang Oh iya pas langsung scan. Ini kelihatan halaman lainnya. Teror ginjal. banyak Iya, namanya. Dah, Pak. Parah itu. Banyak peraturan yang kita lihat bisa secara tertulis. Ya, itu berarti dibentuk sama orang dong, terbentuk sama orang. Iya dong, berarti nggak cuma yang kedua. Jadi kalau Berarti direvisi. Iya, apa-apa. Gua kasih tahu. Ya. Lu mau ikutin apa pikiran gua atau mau kalau misalnya argumen lu bener ikutin Nah, ya oke. Gue jelasin kenapa argumen gue benar ya. Jadi, misalnya nih,
hukum waris. Itu kan kalau misalkan satu keluarga bisa terus orang tua meninggal, anaknya itu dia ada yang meninggal, dia nggak ada warisnya, itu karena ada kemungkinan kan. Awalnya emang nggak bikin di masa depan waris masalah warisnya karena pasti itu butuh waktu kan, berarti itu butuh kebiasaan atau ada berarti lu setuju nggak kalau Iya Pak, aku setuju. Jadi lu nggak usah. Kalau menurut saya, tadi kan ada jelas ya, tadi susila tuh bersumber dari hati nurani manusia, baik dan buruk. Jadi kalau misalnya dia suatu hal yang sudah terbentuk, Nggak usah digebukin gitu. menurut saya itu bentuk suatu penekanan. Jadi udah terbentuk di situ, mungkin ada Anjing, gua aja nggak dulu yang nggak tahu gitu kan, terus dia kayak melanggar, nah itu ditulis itu penekanan biar dia tahu. Gitu. Ya. Nah, terus mau lu apa? Ya, Ini bahasa mana sih? Gue tadi balik kamar lagi. Enggak, gua kan tadi bilang dia tuh membagi, dia kan membagi. Dia bilang Iya, udah itu. Nah, gua nggak terima dong. Karena menurut Ya, gua, ya, ya, ya. oke. Jadi gua maunya dia harus. Nah, ya. Berarti nggak ada pilihan. Misalnya jadi untuk oke kan? Gua ngerti kayaknya. Tadi norma hukum lu bilangnya Dibentuk. Gua nggak terima. Gua Kalau hukum ini berarti balik ke norma hukum itu berdasar dari misalnya UUD gitu ya. Ya hukum yang pas ini. Hukum ini UUD kan bisa ditambah. Dia bisa ditambah berdasarkan dengan kasus yang terjadi. Bisa bacakan ini kalau ada bacaan disusunlah sebuah pasal baru, ayat baru, pasal baru dimasukin biar balik dari kasus yang sama. Udah ada ini kan dasar hukumnya. Berarti itu balik lagi sebelum namanya sebelum hukumnya balik ke pertama lagi. beda apa? Apa? Dibentuk dan terbentuk juga dong. Iya, enggak kebanyakan. Iya. Lu tau nggak anak yang berkasus dengan hukum yang kemarin dibilang sama Polres? Itu kan baru-baru kan? Itu berasal dari kebiasaan yang anak-anak yang mulai sekarang anak-anak sudah sering ngelakuin kekerasan atau apa. Nah, jadi itu kan ada kebiasaan. Nah, biasakan aja. Jadi gondol. Menurut saya yang dibahas sekarang ini menurut saya bukan bahas orang yang lain juga bukan pastinya lagi. Terus kalau misalnya tentang yang apa tadi norma yang kayak kebiasaan orang jadi apa namanya sekarang jadi suka duduk gitu ya, itu hukumnya udah ada belum? Udah dari lama kan? Nah berarti dia bukan ya berarti dia bukan menaati norma, ya berarti dia emang mungkin terpengaruh dengan hal yang buruk. itu kan karena kebiasaan mereka kan, maksudnya karena sudah banyak Sudah marah. Nah, jadi kan itu kan terbentuk norma itu terbentuk disebut terbentuk karena adat istiadat dan kebiasaan kan. Terbentuk itu kan kalau dibentuk karena emang dia niatnya mau berubah menjadi lebih baik. Diri sendiri itu. Nah iya. Jadi maksud gua nggak bisa kalau lo bilang norma hukum ini dibentuk pasti ada unsur terbentuk ada Iya, maksudnya itu yang dibilang dibentuk dari terbentuk. Bukan tadi itu sih kalau mereka bilang hukum ini bang hukum. Kalau hukum memang mereka bilangin iya iya ada. gua nggak terima kan itu Jadi lu gimana? ya gua mau mereka juga harus setuju sama pikiran gua Iya, kalau mereka makanya. setuju main Ya, tapi nggak bisa kayak gitu juga dong. kacau lo Kalau itu kan kita namanya mau menang sendiri. enggak gua bukan lagi gua kan mau Membenarkan. Iya, benarkan kalau misalnya Bahasanya udah gitu, bahasanya maksud gini. Kasih masukan gitu maksud lu kan. Nah, topiknya gini deh, misalnya kelas ini kotor gitu, baik yang buat sama sembarangan. Terus misalnya terbentuk lah gini, terbentuk misalkan gitu kan. Ya, Ada tempat orang dia harus bersama temannya, nah itu dibentuk oleh siapa gitu, maka ya terbentuk bisa terbentuk. oke itu gini gua mau sampai kalau lu Kalau argumen benar, gue ikutin. lu bukan mau menang sendiri gua mau sampai mereka sadar kalau mereka nggak sadar gua yang sadar dia Ini namanya masukin, lu memberi masukan, tapi kalau misalnya kayak gitu memaksakan. Iya. kalau mereka yang bilang kan gua yang sadar mungkin harus sampai ketemu nih yang benar ya Iya, ada enggak semuanya. Tapi mungkin kebiasaan orang dia tidak mengacu pada sila 4 ya. Musyawarah dan mufakat. Dan dapat kamu ya, ibarat jawaban kamu benar. iya enggak pertanyaan gua ada yang
yang paling Dia nggak boleh diantara yang kalau dari awal dari pendapat-pendapat turunannya itu sifatnya pendapat orang lain pengamalan secara tepat kan kan gua bilang kurang tepat gua nggak bilang debat ini sebagai kaya itu ada salahnya kayak gini gitu saya tidak mau ikut di asas dasar saya gitu Pancasila berarti Anda tidak menganut ideologi Pancasila kalau ada orang lain Anda tidak menganut menghargai pendapat orang lain karena dari masing-masing orang bukan satu orang semuanya ikutin kayak gitu berarti Anda tidak menganut ideologi Pancasila kalau kayak gitu ada komunisme monarki ada yang pegang ini calon-calon nih diktator monarki nih saking serius lah argumen aja lu gua mau lu kalau bilang gini jangan kasih argumen buat ngelawan gua kalau misalnya gua sadar dan dia benar ya gua terima kan lu bilang gua mau menang sendiri enggak gua maunya sampai ya sama aja lu maksudnya gua terus-terusan gitu sampai dia ngomongin norma ya norma dari hukum dari Pancasila dia nggak menganut Pancasila ya dia nggak mengamalkan udah nggak usah dengerin lanjut ayo dong masih jauh itu nggak pelanggan Jadi 43 menit aja hampir sejam. akan terjadi perpecahan dalam negara. udah tadi Udah dibentuk dan terbentuk. Jadi tadi yang membentuk hanya yang enggak bukan itu dibilang hanya Lek, udah apa Lek? Ini pertanyaan masih Nah, yang banyak terbentuk kan emang susila bukan doang. pertanyaan gua pertanyaannya Pak Tis tadi kan gua udah baik udah ditutup nggak balik lagi nah belum dijawab kan tadi nggak balik lagi jahat Lek maafin gue ya Lek. Ada yang PBHI kali ya. oh bawa aja Pak Lebih dilatih PBHI. Cie logi. Jadi saya benar. Boleh belajar ya. Gua berbabat, debat. Cara ngomong ini debat maksimal. Gua bukan teman kamera nih. Jadi nih, dari susila iya namanya aturan. Saburan pada saat kalau yang berkaitan Jadi dia satu sama kayak susila dan bukan gitu dong kalau masuk gila ada kaitannya sama iya ada kaitannya sama betul sosial juga ada kaitannya dengan agama kan itu jelas banget ya dan kayak kita ngomong emang di agama kan juga diajarin kan jadi udah pasti
berkesinambungan. Jadi norma agama juga kan Enggak, namun bukan keadilan. Apa itu? lu mau dari negara lain? Ada di negara lain bisa. Dia sudah bergabung. Berarti yang ini dari ini tapi mungkin sama terbentuk dan dibentuk kan. Gua nggak setuju kalau kamu Udah apa jangan balik lagi. Udah dijawab yang sampai itu hanya tiga kan? Udah kan sesuaian. Jangan pakai ada Dampak bagian. betul? Simpelnya hidup jadi kacau. Itu kan enggak, ntar lu makanya gini dulu. masuk neraka. Harus. Bisa. Dia. Kalau mau nggak bagi bisa dia. Dari mana? Pakai kurikulum lah, terakhir. Akhirnya kita masih tingkat ketiga itu agama yang pastinya menganut agama. Kalau di Indonesia kan harus memiliki agamanya. Nah, Gua tanya lu masih apa gitu anjing. tidak melakukan norma agama, otomatis yang lain, norma yang lain juga bagi dua. Iya makanya Coki atau yang harus itu bukan berarti semua orang punya agama di Indonesia. Iya, namanya harus kan emang harus kan? Tapi lo punya norma Islam ada punya agama. Iya, mereka nggak punya norma Islam. Kalau punya agama juga mereka masih. Bukan gitu. Kalau misalnya nggak punya agama nih, bukan berarti lu nggak punya norma. Tapi katanya dia ada. Ada senang kayak ada. Misalnya kan kalau di agama itu kan diajarin ya kayak misalnya lu nggak boleh pacaran, lu nggak boleh berzina gitu kan. Kita mau ngomongin agama. Gua nggak mengizinkan kalian ibadah. Tar dulu, jauh dulu. Jadi kalau misalnya setiap negara Ini lagu-lagu yang bertemu. Aturan kita ya. Islam itu jadi yang pakai misalnya tapi kalau misalnya dia kamu misalnya Cina gitu ya, karena kamu dapat dosa neraka gitu. Tidak pakai kita tidak kira dan saya tidak pakai dia nanti dampak secara ini ya gitu. Kalau misalnya lu membunuh orang itu kan di penjara jelas dampaknya itu maksudnya dampaknya dirasakan. Kalau misalnya kayak itu kan dampak dalam diri gitu. Nah, kalau dampak dalamnya kira-kira ada nggak? 2003. dampak yang langsung. Udah pilih 2003 nih, ambil. Dari yang Fakta deh. Ini apa? Lima ribu tiga. Itu masuknya ke Tiga. psikologis gitu ya. Kau? Enggak, 3.000 satu. 3.000. Peraturan tapi kalau misalnya dia masih ada hubungannya sama agama ya pakai aturan ini atau ya ada gitu kan kalau misalnya Ayo cing air got. Mau muntah. ini pacar ini udah akhir jadi ini karena agama itu kan tergantung pada misalnya kayak misalnya dia mengatur pada Al-Quran terus Islam mengatur pada Al-Quran lagi ketika ada peraturan mereka yang bertentangan kayak mungkin gini di rasanya itu boleh
itu pertentangannya Ya kan? gimana? Menyikapinya gimana? Sebagai kita yang Islam, ya kita juga nggak bisa melarang orang ini dong. Melarang orang ini kayak tergantung keyakinan. Kalau bisa, karena kalau dalam misi ya seperti itu, nggak accept sama yang sekarang contoh musik itu dia kayak tetap gitu loh. Katakan dia harus bersatu langsung dengan keyakinan yang berbeda. Jadi misalnya agama satu nggak boleh Kan penganiayaan ya. nggak boleh nih, ya Tapi otomatis kita dipukul beda dong. penganiayaan Yang satu maksimal emang yang nggak boleh, yang minimal kan satu udah boleh. penjara. Ini nggak boleh. Iya Kasih kan? bisa. Sebenarnya itu masa kuncinya toleransi aja. Toleransi. Mati nggak sih? Itu aja sih. Kalau misalnya ya kayak tadi yang mau contohnya pernikahan beda toleransi di mana coba? Udah beda lagi Kalau dari nggak kita sih kalau kita belajar seni. Karena dalam Alkitab pun ya tadi Korintus 6 ayat 14 sama Al-Baqarah 71 ya pernikahan beda agama ya maksudnya pernikahan tidak sah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ya itu balik ke yang tadi balik ke kalau ada suatu fenomena sosial kita balik subjektif gitu tergantung dari masing-masing. Itu dalam dasarnya sama. Giniin Pak Dir. Pada apaan dikilat sama dia? Ada ya itu jangan sampai kayak gimana ya tuh bilang wah agamanya harus ikut syariat kita nggak boleh kayak gitu. Ya enggak, lu kan lu ngomong ayat tentang apa? Susila ya. Lu ngomong ngajunya lu pada aturan nggak boleh zina kan? Harusnya ngomong di sini. Harusnya nggak begitu, lu ngomongnya secara keseluruhan apa? Kita nggak boleh zina. Tapi agama lain boleh. Tapi agama lain boleh. Nggak boleh apa? Agama apa yang memperbolehkan zina sebenarnya? Di dalam Alkitab nggak boleh. Nasrani Katolik nggak boleh. Zina itu kita tahu kalau terkecil, pacaran disebutnya zina kan kalau di aturan jalan zina. Nah, tapi kalau di agama lain boleh nggak? Nggak bisa. Oke, bisa dipacaran juga. Udah beda. Pak Dir, Beda. Sebutkan ya luar Kan sama Kristen, Kristennya sama. Iya boleh. ya itu mereka Tapi itu sudah emang udah oke pertama itu kan udah budaya sana betul bahasa Indonesia berarti itu dari hukumnya di sana. ini kan nggak bahas benar kalau bahasa Indonesia gua ngomong lagi Yang bahasa Indonesia yang seks bebas itu. Lu bisa di sana dong. Itu Iya, iya, ada juga dong. Iya, kayak gitu. dia kayak gitu dari Masyarakat yang udah gini juga itu kalau kita kan dalam tiga. Kalau banyak orang Islam, apa gendermu Iya, kamu ini kantor atau hip atau hip bukan day itu udah Kan tadi lu bilang bisa boleh. tapi kita berhasil. Boleh dilarang tuh konteksnya tuh kayak lu bunuh orang di semua kamar kan boleh kan kalau tambah itu belajar pertama hari ini dia siapa? kita ngomongin Islam aja. Boleh kan kayak larangan ngerti nggak sih? Banyak anjuran nih agama yang nggak boleh. Dengan orang yang beragama lain apa sih agama kalau beragama? Berarti kalau sama Kristen boleh pacaran. Emang gue punya agama enggak? Agama itu ya. Boleh pacaran siapa yang larang dia? Dia bilang di Islam kita mau kalian Itu kan di situ dibilang tidak ada larangan. Dan betul ya. kalau ada larangan juga pasti boleh. Tapi Ini loh, kenapa dia ini? nggak boleh berpacaran atau berzina itu ketika Kristen sama agama lain atau kan Kristen sama agama yang sesat atau agama yang aneh. tidak boleh pacaran tapi tidak boleh berzina karena kalau pacaran Tapi
kan kita ngebawanya secara Indonesia. Emang kali ini lama doang. Makanya itu Ini pertanyaan yang dua tadi. Iya, kalau contohnya Islam sama Rasulullah, kalau ngasih contoh tuh harusnya bilang bunuh orang gitu kan. Bunuh orang kan semua agama melarang kan. Tadi konteks gue kayak gitu. Enggak, konteks gue tadi kan pertanyaannya apakah ada yang bertentangan. Dia bilang kalau misalnya nggak punya agama, nggak punya agama. Pertanyaan, oh iya iya, kita kan nggak punya agama. Itu kan ada yang mengganggu tadi, misalnya di sosialnya. Maksud gua contohnya, kalau kita secara kita ya, gua yang Islam ya, gua nggak punya agama, ya, tiba-tiba gua ateis. Bukan gua kan otomatis kayak bodoh amat, cuma gua udah nggak usah sholat, nggak usah ngikutin Al-Quran gitu kan, pasti kan ada yang salah di sosial, ada yang terganggu. Pikiran itu kayaknya di negara lain enggak. Bakal ada konteksnya. Islam di negara lain sama di Indonesia sama. Ya karena dia satu. Gak tahu ini gue mau bahas agama lain. Islam ada berapa? Tapi jelas gue punya sesuatu yang beda. Kan tadi bilang sama kalau misalnya dia warga negara Indonesia yang tidak beragama itu udah tertera di istilah pertama. Itu semua apa? Indonesia itu bukan negara agama tapi masyarakatnya wajib memeluk agama. Jadi kalau ada orang yang mau agama dia sudah melanggar Pancasila dia udah nganggur gitu. Itu agama pertama. Terus yang kedua orang biasanya kalau misalnya udah kayak gitu dia larinya adalah agama KTP, misalnya Islam KTP gitu. Dia masuk Islam tapi dia tidak menjalankan Syariat Islam gitu. Fasik lah intinya. Ya terus kalau misalnya dia kan jujur menurut saya kalau misalnya dia jadi kayak terganggu gitu ya, saya masalah jadi kembali kalau misalnya orang yang udah kayak gitu dia malah udah gak peduli gitu. Justru ini kalau kita yang masih agama yang kuat gitu, kita nggak sholat lagi ya itu kan sudah kayak apa? Kalau saya bukan berarti belum sholat gitu, saya itu kan kayak ada rasa masih punya utang gitu, kewajiban yang belum dilengkapi gitu. Jadi Sejak Kalau apa gitu? Jawabannya apa gitu? Jadi kan dia nanyanya gampang yang sebesar sekarang. gue udah dijawab. Iya. Itu kan munculnya dari taman pertanyaan gue. Tadi apa tadi? Jadi gua ngasih contoh maksudnya kayak gua perhatikan gitu loh. Gua coba perhatiin. Itu kenapa baju gua jadi dipakai lu? Lalu dikasih cas dia. Mana itu? kalau yang masalah agama sih ada susah dikatakan gitu lah. Ada satu hal yang berbeda. Kalau apa ya? Yeay. Iya, harus ada diktator. Jadi kalau mau